Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang mana semoga Allah taala senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, terhindar dari wabah penyakit. Semoga Allah taala juga memberikan kebaikan kepada orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudari kita. Semoga semuanya dimudahkan dalam rangka taat kepada Allah taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang tak henti-hentinya memberikan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Bahkan nikmat yang akhir-akhir ini sangat penting kita syukuri adalah nikmat bisa mencium wangi bau apapun, bisa mengecap rasa asin, manis, dan lain-lainnya. Karena khawatir, banyak orang khawatir, tapi yakinlah kepada Allah dan sambil ikhtiar, semoga yang mengalami gangguan-gangguan tersebut segera dikembalikan rasa nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab nikmat akan terasa mahal manakala nikmat itu hilang dari kita. Betul? Termasuk juga kalau hari ini katanya belum ada obat Covid, udah ada bukannya? Belum ya? Belum ada, tapi yang bisa kita lakukan adalah pencegahan dan tentunya menjaga diri. Yang paling penting lagi daya tahan tubuh kita mesti kita jaga, betul? Jadi kalau tadinya lemah, perkuat lagi daya tahan tubuhnya, imunitasnya, olahraga, makan biar cukup, istirahat biar cukup. Bahkan ada anjuran berjemur. Alhamdulillah kita semua sudah lakukan ikhtiar itu ya. Semoga sehat lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pesan saya di masa pandemi wabah saat ini, jaga iman, jaga imun. Jaga iman berarti keyakinan kita kepada Allah kudu makin kenceng. Jangan kendor. Yakin bahwa Allah akan menjaga kita. Yakin Allah dengan rahmatnya akan memberikan kebaikan kepada kita. Yakin likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Mungkin aja belum ketemu. Dan ada hikmahnya agar kita juga nantiasa jaga kesehatan, jaga kebersihan. Makanya ada jaga imun alias imunitas. Apa imun? Daya tahan tubuh. Alhamdulillah, olahraga terus. Jangan malam-malam tidurnya, biar cukup istirahatnya. Sebab tubuh kita juga punya hak. Jangan dituntut untuk
kepentingan kita saja, tapi juga butuh istirahat. Makanya cukup istirahat dan banyakin istighfar. Apa cukup istirahat? Ya, badan kita punya hak. Jangan diporsir. Kalau orang dewasa jangan kerja melulu, butuh istirahat, tapi jangan kebanyakan, istirahat yang cukup, jangan tidur mulu. Juga banyakin istighfar. Kita bercermin pada diri kita, bisa jadi ini semua adalah teguran atas dosa-dosa kita. Betul? Maka banyakin istighfar. Selain juga 3M, memakai masker, ya. Memakai masker, bukan masker yang kecantikan, ya. Karena saya sedang bicara, saya buka masker dan juga tidak dekat dengan kalian, ya. Saya pakai masker ketika berhadapan dengan orang dan di tempat umum sebagai jaga-jaga. Jaga jarak, jaga mulut, jaga hati. Disponsori oleh Gustaki Channel. Menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Jangan sepelekan, ya. Jaga kesehatannya. Masker pakai. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam insan teladan sepanjang zaman, Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariatnya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua diaku sebagai salah satu bagian dari umatnya dan kelak berada di bawah benderanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pertemuan ini, mari terlebih dulu kita awali dengan membaca suratul Fatihah dengan kekhusyuan dan kekhidmatan kita. Kita mohon kepada Allah dengan keberkahan dan rahasia yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah ini, semoga Allah berkahi hidup kita. Allah mudahkan kita dalam rangka taat kepadanya, wabil khusus anak-anakku sekalian yang sedang menghafal Al-Quran, yang sedang thalabul ilmi, hasil apa yang dicita-citakan, hasil hafalan Quran yang terbaik, hasil ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa liman dakhala bi baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita lanjutkan pengajian kitab Matan Ta'limul Muta'allim. Pada pertemuan terdahulu, pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas masih muqaddimah, apa latar belakang penyusun kitab ini, yakni Syekh Az-Zar Nuji menyusun kitab karena keprihatinan beliau
terhadap orang yang thalabul ilmi tapi tidak hasil ilmu yang manfaat dan barokah. Itu karena apa? Karena metode dan karena tidak memperhatikan adab-adaban dalam thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Qal musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa samaituhu, itu ya. Wa samaituhu, dan aku beri nama hu, ini kitab, Ta'limul Muta'allimi, dengan nama kitab Ta'lim al-Muta'allim. Belajar al-Muta'allim, santri. Belajarnya para santri. Thariqat ta'allumi, berarti berbicara tentang metode belajar. Kitab ini akan membahas itu. Dulu di muqaddimah saya sampaikan ada berapa pasal isi kitab ini? 13 pasal. Alama ro'ek wa ja'altuhu, dan aku menjadikan kitab tersebut fusulan, menjadi beberapa pasal. Pak, pasal itu apa sih? Pernah dengar enggak? Dalam ilmu tajwid ada namanya mad jaiz munfasil. Mad artinya memanjangkan bacaan. Jaiz artinya boleh. Boleh berapa panjangnya? Boleh berapa? Boleh berapa saja? 2, 4, 6 gitu ya. Munfasil karena berpisah, artinya mad asli bertemu dengan hamzah, pisah, tidak dalam satu kata. Nah, yang saya ingin sebutkan munfasil itu pasola, artinya berpisah. Maksud pasal itu adalah tanda untuk memisah dari satu bahasan ke bahasan yang lain, atau pemisah antara satu bahasan dengan bahasan yang lain. Contoh dalam undang-undang ada pasal kan? Nah, seperti itu. Pasal anu tentang apa, pasal ini tentang apa. Secara bahasa pasola itu pisah, memisah atau merinci juga bisa. Apa saja pasal yang ada dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini? Paslun fi mahiyatil ilmi. Pertama adalah pasal menerangkan apa? Fi, tentang mahiyatil ilmi, hakikat ilmu. Mahiyatu, apa itu ilmu? Maksudnya apa? Hakikat. Apa sih yang disebut dengan ilmu? Apakah ilmu itu hanya sekedar informasi? Apakah hanya sekedar wawasan? Jawabannya tidak. Ilmu itu bukan sekedar pengetahuan. Ilmu itu bukan sekedar wawasan. Disebut ulama dalam surah Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya saja di antara hamba-hamba Allah yang memiliki rasa takut kepada Allah adalah ulama. Ulama itu manusia loh, bukan binatang, manusia. Ulama punya ilmu, dengan ilmunya tersebut punya khosyah. Apa khosyah Pak? Rasa takut alias takwa, iman kepada Allah. Itulah ulama. Sehingga hidupnya pun apik waro alias hati, takwa ya waspada, tidak sembarangan. Berbicara atau berucap juga tidak sembarangan. Lampunya lain. Nah, maka nanti di pasal pertama akan menerangkan mahiyatil ilmi, tentang apa itu ilmu, alias apa? Hakikat ilmu.
Masih pasal pertama, wal fikhi. Fikih, apa sih itu fikih? Wa fadlihi, dan keutamaannya. Di pasal pertama menjelaskan apa itu ilmu, apa itu fikih, dan apa saja keutamaannya. Ada orang yang tidak senang atau tidak terbiasa thalabul ilmi, bukan dia itu malas. Apa yang melatar belakangi dia malas? Oh, ternyata dia tidak tahu keistimewaan, keutamaan, fadilah daripada thalabul ilmi. Orang kalau tahu keutamaan olahraga atau manfaat dari olahraga, kira-kira mau tidak tiap hari olahraga? Oh. Misalnya apa keutamaan atau manfaat olahraga? Untuk kesehatan dan kebugaran tubuh. Mestinya mau olahraga. Salat. Dengan salat kita bisa menyampaikan keluh kesah kita dalam salat. Usai salat itu adalah waktu baik untuk menyampaikan doa. Kita punya kepentingan, kita punya kebutuhan kepada Allah, sampaikan ketika salat dan usai salat. Punya kebutuhan gak kita? Punya kepentingan gak kita? Punya masalah gak kita? Kelihatan dari mukanya emang. Kalau seperti itu, ayo minta kepada Allah. Harus mentingin terhadap sholat. Yang kedua, pasalnya membahas apa? Faslun fin niyati. Yang kedua, pasal tentang niat. Niat apa? Fi halit ta'allumi, dalam hal mencari ilmu. Emang thalabul ilmi ada niatnya? Ada. Jangan main-main. Niatnya tentu karena Allah. Kata Nabi, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka thalabul ilmi, alias apa? Ngaji, belajar, atau yang sejenisnya, yang intinya thalab. Lagi enak-enak mondok, garuk-garuk, galer, garuk leher. Woi, galer garuk leher. Sudah negatif thinking. Dasar. Sedang enak-enaknya ngapal, ada godaan. Apa namanya? Penyakit abses. Tahu penyakit abses? Bisul. Godaannya ada aja. Lagi enak-enak mondok, dijemput sama orang tua. Kalau nafsu pasti enaknya di rumah, betul? Kalau melihat keinginan nafsu. Tapi kalau kita melihat masa depan, yakinlah kita siap berkorban dunia dan akhirat. Lebih baik berpisah sebentar dengan orang tua, paling 3 tahun, lamanya 6 tahun, 7 tahun plus SMA dan pengabdian, daripada selamanya berpisah ketika di akhirat. Orang tua di neraka atau kita di surga, atau sebaliknya, yang satu di surga, yang lain di neraka. Ambilin helm di motor saya. Ya, godaannya ada aja. Makanya kudu didasari niat karena Allah. Kalau nggak karena Allah nggak benar. Niat itu, benar dalam niat itu seperti halnya menulis alamat di surat atau di paket. Mama kamu mau ngirim paket ke pondok.
alamatnya salah. Nyampe nggak ke tujuan yang dimaksud sebelumnya? Maka niat pun kudu bener. Niatnya karena Allah. Jangan niat karena kecewe, maka akan kecewa. Niat mah karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Niat itu. Segala tujuan hidup kita karena an-niyat bimakna al-qasdu, bermaksud mau ngapain kita. Maka hadirkan hati kita dalam kondisi tolabul ilmi seperti saat ini. Bahkan dalam turunnya hujan, nanti kita berdoa kepada Allah. Allah akan mengijabah doa. Sebab ini adalah kesempatan baik kita berdoa saat turunnya. Makanya kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Yang kena hujan geser dikit. Yang ketiga, faslun fi ikhtiyaril ilmi. Pasal tentang cara memilih. Ikhtiar itu memilih, al ilmi ilmu. Kira-kira saya ini bagusnya milih ilmu apa ya? Nah ini. Yang kena air hujan silakan geser. Wal ustadzi, memilih siapa? Guru alias ustadz. Biasanya direkomendasikan oleh orang yang ngerti lagi. Wasyariki, masih yang ketiga. Teman. Ingat, teman juga berpengaruh untuk proses belajar kita. Contoh, sekamar ada 10 orang. Yang malas kita doang. Yang 9 pada rajin ngapalin, rajin mutolaah, rajin mudzakarah, rajin buka buku, baca-baca bu. Kita mau tidur kan nggak enak, betul nggak? Yang lain pada belajar, kita malah tidur. Akhirnya mau nggak mau ke bawah, jadi ikut belajar. Sebaliknya, betapapun kita rajin, namanya kita, misalnya kalian masih usia belasan, 14-an, 13-an tahun, bisa saja terpengaruh. Kamu satu orang rajin, pinter. Yang 9 orang pada males, ngajakin tidur. Udah tidur aja, nggak usah belajar. Kita mau bagaimanapun ngusahain, kalau nggak kuat, kegoda nggak? Kegoda. Maka teman itu juga penting. Ada hadis apa namanya? Almar'u ala dini khalilihi. Katanya begitu. Seseorang itu berdasar atas din. Bisa diartikan agama ataupun kebiasaan temannya. Ya makanya kita harus pintar-pintar, pandai-pandai memilih teman. Makanya yang ketiga adalah pasal tentang cara memilih ilmu, guru, teman, wasabati, dan ketekunan. Kudu tekun. Kudu tekun. Kudu tekun. Jadi setelah dapat ilmu yang akan kita pilih, sesuaikan. Ayo sesuaikan. Ketika kita sudah dapat ilmu yang akan kita pelajari, lalu guru yang pas, teman yang bagus, maka as-sabat. Apa sabat? Artinya ketekunan. Makanya ada pepatah mengatakan manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia pasti akan mendapatkannya. Sungguh-sungguh. Orang lain jam 10 tidur, kamu nambah dikit. Orang lain istirahatnya
sejam, kamu 45 menit nambah dikit. Sungguh-sungguh. Bahkan kalau perlu, kalau kuat, saya nggak tidur dulu. Kalau belum beres 1 atau 2 halaman sampai hafal. Itu berarti sungguh. Cuma tetap perhatikan, tubuh kita punya hak ya untuk istirahat, makan dan minum. Yang keempat, faslun fi ta'zimil ilmi. Pasal tentang menghormati ilmu wa ahlihi dan ahlinya. Siapa ahli ilmu? Guru atau ulama. Guru lah minimal, orang yang punya ilmu. Bagaimana kita akan mendapatkan ilmu dan bagaimana ilmu itu akan nerap kepada kita kalau yang ngajarin kita tidak ridho. Maka kita sebagai murid agar mendapatkan ridho guru dengan cara hormat. Pakai akhlak. Kapan waktu kita sebagai santri boleh bicara. Jangan sampai gurunya bicara, muridnya ikut bicara. Rame. Di depan ngomong, di belakang ngomong. Ayo Pak, adu-adu omong. Maka kalau mau bicara pun silakan mengajukan izin dan diberikan izin kesempatan bicara baru boleh bicara. Ada waktunya, pakai etika sopan santun. Maka yang keempat apa? Pasal cara menghormati ilmu dan guru atau ahlinya. Yang kelima, faslun fil jiddi. Pasal tentang al-jiddi. Tadi jada apa jada? Sungguh. Fil jiddi tentang kesungguhan. Wal muwadhabati. Fil jiddi wal muwadhabati wal himmah. Kesungguhannya kesungguhan apa? Dalam mencari ilmu. Wal muwadhabah. Muwadhamah itu istiqomah. Bahasa kitanya continue, berkesinambungan. Jadi kalau kita mau dapat ilmu ya kudu istiqomah. Ibadah juga kudu istiqomah. Kata Nabi riwayat Aisyah begini. Khairul umur adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik urusan atau dalam riwayat lain ahabbul a'mal ilallah, amal-amal yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha, amal yang dikerjakan secara mudawamah. Apa itu mudawamah? Continue, istiqomah. Wa in qalla, walaupun baru bisa sedikit. Hari ini sholat sunat duha 2 rakaat, nggak apa-apa. Besok pagi 2 rakaat. Lusanya sholat sunat duha 2 rakaat. 4 hari kemudian masih 2 rakaat. Nggak apa-apa, masih sedikit. Yang penting apa? Istiqomah. Sama. Kalau kita ngapal Quran langsung 1 mushaf, kira-kira bisa nggak? Oh sulit. Tapi kalau dicicil secara istiqomah, 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman, 1 hari 1 halaman, 1 day 1 page, 1 day 1 page. Insya Allah istiqomah hasil. Betul nggak? Kakak-kakak kalian yang sudah selesai, kalau boleh kita rinci, 1 mushaf itu dalam Quran pojok ada berapa halaman? 604 halaman. Betul nggak? Sekarang 1 halaman ada berapa baris? 15. Kalau kita mau rutin, mau mengusahakan istiqomah, 15 baris dibagi 5 waktu sholat, sama dengan berapa 1 waktunya? 3, betul nggak? 3 kita baca
sebelum qomat. Lalu dibaca di sholat sunat qobliyah. Lalu kalau kita sholat berjamaah kan nggak bisa karena jadi makmum. Kecuali kalau sholat sendiri. Beres sholat fardu ada sholat sunat ba'diyah kecuali subuh dan asar. 3 baris diulang-ulang. Dikali 5 waktu sama dengan 15 baris. Betul nggak? 15 baris. 1 juz ada berapa baris? 1 juz ada berapa halaman rata-rata? 20 halaman. 1 hari 1 baris. Sebulan ada berapa hari? 30. Lebih enggak dari 20? Berarti 1 bulan mestinya bisa 1. Betul enggak? Mestinya. Kalau mau sungguh-sungguh al-jid wal muwadhabah. Sungguh-sungguh dan continue alis istiqomah. Sebulan 1 juz. 30 bulan berarti 30 bulan berarti berapa tahun? 3 tahun kurang 6 bulan. Betul nggak? Berarti sama dengan berapa tahun? 2 tahun setengah. Sisanya buat mengulang terus. Insya Allah Pak, istiqomah berat. Betul, istiqomah itu berat. Yang ringan namanya istirahat. Istiqomah berat, ya, karena hadiahnya Coba kalau istirahat, mungkin kipas angin doang. Maka di sini dibahas pasal yang kelima, sungguh-sungguh istiqomah. Wal himmah. Apa himmah? Himmah itu memiliki cita-cita, artinya tekun. Himmah. Paslun yang keberapa? Yang dikit lagi. Faslun fi bidayati sabqi. Yang keenam pasal tentang bidayati sabqi. Ukuran wa qadrihi wa fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibi. Ini tentang ukuran dan urutannya. Istighfar. Paslun yang ke-7, biar cepat. Bitawakuli yang ke-7 pasal tentang tawakal. Dalam kita berusaha, kita secara ikhtiar, manusia berusaha, sungguh-sungguh sudah, berdoa sudah, jangan lupa tawakal, berserah diri kepada Allah. Tawakal. Yang ke-8, faslun fi waqti tahsili, pasal tentang waktu belajar. At-tahsili, untuk menghasilkan ilmu. Ada waktu belajar. Apakah waktu itu yang terbaik di waktu pagi-pagi? Apakah waktu itu ketika dini hari, tahajud, usai tahajud, ataukah siang? Ada dibahas. Yang ke-9, faslun fi syafaqati, tentang asyafaqah, saling mengasihi, wan nasihati, dan menasehati. Ketika thalabul ilmi sebagai teman, kita harus saling menyayangi, mengasihi, dan jangan lupa menasehati. Temannya tidur mulu, kita nasihatin. Temannya nggak bisa, yuk diingetin, dikasih wejangan dengan penuh kelembutan. Paslun fil istipadati, yang keberapa? 10. Pasal tentang fil istipadati, mencari
tambahan ilmu pengetahuan. Mengambil manfaat faidah dari ilmu pengetahuan. Jadi ini ilmu biar berfaidah, biar berguna, bermanfaat. Al-Quran, oh sangat bermanfaat. Dunia dan akhirat. Yang ke-11. Faslun fil wara'i. Tentang sikap waro'. Apa itu pak waro'? Apik. Hati tidak sembarangan. Ya. Waro' halat ta'allumi. Waro' apik di sini ketika belajar. Jangan sembarangan. Naro kitab, naro mushaf, jangan sembarangan. Itu enggak waro'. Contoh tidak waro' itu. Yang ke-12. Faslun fima yuritul hibzi. Pasal tentang apa saja yang dapat mewariskan al-hibdho dalam menghafal. Artinya tips dan trik agar mudah menghafal. Hafal pelajaran. Wan nisyana, dan apa saja yang bisa membuat lupa. Apa faktor yang membuat mudah menghafal? Wan nisyan, dan mudah lupa. Oh jangan begini, nanti kamu lupa loh. Yang ke-13. Wan nisyana ya. Faslun yang ke-13. Fima yajlibur rizqo. Pasal tentang apa? Apa saja yang mengundang datangnya rezeki. Yajlibu, mengundang. Ar-rizqo, rezeki. Wa ma yamna'u, dan apa saja yang bisa mencegah datangnya rezeki. Termasuk, wah ini hati-hati, subuh jangan tidur lagi, dapat mewaris kepakiran katanya. Wa ma yazidu fil umri, dan pasal tentang apa saja yang bisa menambah nambah panjang ataukah nambah panjang umur itu tidak selalu dalam kuantitas hitungan, tapi juga dalam dalam keberkahannya, kualitasnya. Wa ma yankusu, dan apa saja yang bisa mengurangi umur. Kenapa umur bisa pondok, bisa pendek, bisa nggak barokah? Ada penyebabnya. Di sini dikaji. Wa ma taufiqi, titik. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada zat yang menolongku. Kata penyusun kitab ini, kata siapa? Syekh Az-Zarnuji. Dan tidaklah ada yang dapat menolongku, tidak ada zat yang menolongku illa billah, kecuali Allah, kecuali pertolongan Allah. Alaihi, hanya kepada Allah saja. Tawakaltu, kata musannif penyusun kitab, aku bertawakal, berserah diri. Wa ilaihi unibu, dan kepada Allah saja aku kembali. Karena kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Sehingga ada ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah, dan kepada Allah saja kita akan kembali. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat atas ilmu yang kita kaji pada kesempatan ini. Semoga Allah jadikan kita semua hamba yang soleh dan soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astagfirullahaladzim ya Maulana ya Ma'bud ya Karim ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adani amil naibdalih. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara.
wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma asli ahwalal muslimina fi buldina hadhi Indonesia wa fi buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fitan wal humum wasyada'ida wa syarrul adai wal hasidin wa syarrul jirani wal kuffari wal mubtadi'in wal zalimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina faqi ahlana wa qarabatin lana fi dinina malil qutri unta wa dzakar wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.